Masya Allah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yaitu Corona Mengubah Kehidupanku dengan bintang tamu spesial hari ini yaitu ada Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Masya Allah. Ya, semenjak pandemi Corona ini begitu banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita dan diantaranya ternyata merubah suasana Ramadan yang juga seorang relawan yang membantu penanganan COVID-19. Berikut tayangannya. Resiko terhadap penyebaran bagi kami tim relawan, tetapi kami tergerak hatinya karena melihat beban atau para medis yang sedang berjuang di rumah sakit dan kita sadar mereka juga butuh bantuan kita. Sedih juga sih Kak, karena baru pertama kali jauh dari keluarga. Biasanya kan puasa, lebaran selalu sama keluarga, kali ini sendiri Kak, jauh. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana perjuangannya para tenaga medis kita, para sukarelawan kita semua. Ya, Ustadz Maulana, ini bagaimana sih Allah membalas pahala sukarelawan yang rela untuk tidak berpuasa bersama keluarganya selama pandemi ini? Silakan. Sebelumnya saya izin dulu sama Pak JK, mulai suka. Karena kita ini pintar ngomong. Sebenarnya kita ini pendakwah, mungkin saya pribadi ya, pintar ngomong. Tapi yang mempraktekkan adalah orang-orang di lapangan, relawan, termasuk yang dipimpin oleh Pak JK luar biasa. Kalau berkaitan dengan gimana pahalanya, ingat apapun yang dihasilkan setelah ditolong itu kita mendapatkan pahala. Karena ketahuilah, bisa jadi satu orang yang kita selamatkan, seakan-akan kita menyelamatkan satu manusia seluruh dunia ini. Karena kenapa? Allah menyebabkan keridhaannya jatuh kepada orang yang memberi minum anjing. Ini maaf, saya pinjam ini kata-kata ini, contoh ini. Anjing aja diselamatkan, memberi minum, itu dinyatakan masuk surga gara-gara itu. Apalagi menyelamatkan namanya manusia, memberikan kehidupan. Ketahuilah kalau memang itu luar biasa, ada keluarganya pasti, ada sendiri apapun. Dan ingat, Allah memberikan curahan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang memiliki curahan kasih sayang pula. Iya. Oh, jadi sekali lagi ini rahmat Iya, Allah ya, rahmat yang Allah. insya Allah Yang akan kita mereka butuhkan dapatkan. adalah rahmat kan, Ya. kasih sayang Allah. Kenapa? Kita butuh perhatian Allah. Ingat, butuh perhatian Allah. Bagaimana Allah memberikan rahmat itu kepada siapa yang bisa menolong hambanya. Itu sebenarnya. Jadi insya Allah Allah pun juga akan memudahkan kita karena kita juga sudah memudahkan orang lain ya Ustadz ya. Masya Allah luar biasa, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya mohon izin Pak Yusuf Kalla, ini gimana nih komentarnya nih Pak untuk bagi para relawan ya kan yang benar bersedia untuk berjuang nih demi orang banyak dan dia rela untuk tidak berpuasa bersama keluarganya. Ya, relawan itu keikhlasan. Dia rela ikhlas untuk mengabdikan dirinya, waktunya, bekerja tanpa lelah dalam situasi yang berbahaya sebenarnya. Kalau mereka masuk ke daerah-daerah semprot atau bikin sesuatu, membantu rumah sakit, semuanya itu kan ada dalam situasi ini, itu ada bahaya. Di PMI sendiri sudah 2 relawannya wafat, meninggal dunia, meninggal kita dalam bekerja. Satu di Makassar, satu di Purwakarta itu. Ini mempunyai, belum lagi yang kena positif tentunya. Jadi ini suatu pekerjaan yang seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Maulana, bahwa ini membantu sesama dalam kesulitan. Itu selalu mendapat pahala.
yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah anak-anak teman-teman, anak-anak adik-adik saya ini, anak-anak saya bekerja luar biasa dimanapun di Indonesia ini, dan juga tadi digambarkan mahasiswa atau relawan lain bekerja untuk itu ya. Kita menghormati itu karena hanyalah dengan bekerja seperti itu akan mengurangi, di samping disiplin masyarakat, ini yang penting juga, disiplin masyarakat, tinggal di rumah, memakai masker di mana-mana, yang akan bisa mengurangi, menghentikan penularan ini. Hanya ini dua cara, kedisiplinan dan juga pekerjaan para membatasinya oleh para relawan ini. Berarti sekali lagi ya Pak Yusuf Kalla, ini relawan ini juga belajar dari keikhlasan juga ya Pak Yusuf Kalla ini, Masya Allah loh. Harus ninggalin Iya, keluarga, benar. ngorbanin. Banyak yang harus Bahkan dia mengorbankan relakan nyawa gitu. loh. Iya, Masya Sampai tadi Allah. disebutkan ada 2 korban, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla. Dan ini hari ini kita kedatangan juga hadir dari Bapak bagi para relawan atau pejuang medis yang rela tetap berjuang lawan corona walau tidak berpuasa dengan keluarga. Silakan Pak, Masya Allah. Assalamualaikum. Tapi mereka justru berpuasa dalam keadaan begini. Belum tentu tidak berpuasa. Itu dia. Jadi tetap berjuang ya, Masya Allah. Puasa. Lebih-lebih lagi pahalanya ini, Masya Allah. Ya, Ya, silakan. ya Pak, ini bagaimana nih Pak proses dalam tetap bekerja walaupun jauh dari keluarga, jauh dari anak, juga jauh dari istri. Nah ini seperti apa suasana Ramadan kali ini Pak? Terima kasih. Suasana Ramadan tahun ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita sedang menghadapi virus corona, dan kami sebagai relawan Palang Merah Indonesia di bawah bimbingan Pak JK itu bekerja secara ikhlas. Ya, kami benar-benar ikhlas untuk memberikan pertolongan, bantuan, melakukan spraying di mana-mana, dan juga kita menghimpun para relawan-relawan ya untuk sama-sama bekerja ikhlas untuk melakukan pembasmian wabah corona di beberapa tempat. Masya Allah. Ya, Pak, ini seperti yang kita tahu bagaimana kita dalam, maksudnya Bapak dalam memperjuangkan dalam pandemik ini gitu. Nah, kira-kira Bapak ada nggak sih pengalaman yang mungkin menjadi hikmah besar dalam hidup Bapak juga selama pandemi corona ini? Silakan Pak. Terima kasih. Banyak kejadian yang membuat kami juga menjadi sedih, tapi kita juga bangga dengan beberapa kali kita melakukan penyemprotan. Itu ada rumah-rumah di mana di situ ada penderitanya, ada yang sudah meninggal. Itu membuat kita menjadi tertantang lagi. Kita harus menggunakan prosedur SOP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ditetapkan oleh Palang Merah Indonesia. Di saat itu juga kami jadi berpikir bahwa tugas ini bukan tugas yang main-main, tugas ini hanya disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Tanya namanya Pak, bisa dada-dada keluarga Ya, di Pak, rumah. dengan Kan siapa, jauh dari Pak? keluarga. Masya Allah. Silakan, nama Bapak. Ini yang kameranya nyala Pak. Selamat bekerja atau beraktivitas para relawan yang secara gigih berjuang untuk membasmi corona. Ya. Masya Allah, luar biasa. Untuk para relawan, terutama relawan Palang Merah Indonesia dan relawan manapun yang bertugas dalam menangani virus corona ini, tetap semangat, jangan menyerah, tetap gunakan Luar biasa, tepuk prosedur yang tangannya berlaku. ini, Masya Allah jamaah kalau bisa tepuk tangan ini luar biasa sekali untuk para PMI kita, luar biasa. Ya Pak, mudah-mudahan Pak kita semua berdoa supaya Bapak selalu diberikan rahmat Allah dan diberikan kemudahan atas tugasnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sering dengar ATM pasti yang terlintas di pikiran kita adalah mesin pengambil uang ya. Dan tapi semenjak corona ada ATM yang unik dan berubah fungsinya. Nah, seperti apa? Berikut ini dia tayangannya. Dan ATM beras ini dinamakan ATM Pertanian Sikomandan yang ditempatkan di 10 kodim di wilayah DKI. Salah satunya di Kodim Jakarta Selatan, ATM ini mampu menyediakan 1,5 ton beras untuk 1.000 orang per hari atau 1,5 kilogram per orang secara cuma-cuma selama 2 bulan. Beras ini nantinya akan didistribusikan langsung oleh petugas Babinsa kepada warga kurang mampu di wilayah Jakarta Selatan sesuai dengan daftar penerima yang diajukan pemerintah kelurahan dan RW setempat.
Ya ini Masya Allah, ATM pengambil mesin uang kini berubah menjadi ATM beras ya. Luar biasa Masya Allah. Ya Ustadz Syam ini bagaimana tanggapannya dan ini katanya ada kisah terdahulu, kisah khalifah terdahulu yang rajin patroli agar rakyatnya tidak kelaparan. Masya Allah ini Salah satu gimana yang nih Ustadz? paling masyhur adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Pada suatu malam beliau keluar daripada rumahnya lalu mendapati terdengar suara bisikan perbincangan antara seorang ibu dan anaknya yang sedang berjuang tentang ekonomi mereka. Maka sang ibu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kita kan lagi susah dalam keadaan begini, kamu kan jualan susu, campur air sedikit gak apa-apa kali ya. Maka susu yang diinginkan oleh ibunya dicampurkan sedikit oleh putrinya, maka kata putrinya, jangan ibu nanti ketahuan gimana. Kata ibunya, enggak apa-apa kok enggak ketahuan sama khalifah. Apa kata putrinya? Kata putrinya, ibu memang khalifah Umar tidak tahu tapi Tuhannya Umar melihat kita. Tuhannya Umar, Tuhannya khalifah melihat apa yang akan kita lakukan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menangis pada saat itu, pulang ke istananya, pulang ke kantor, ke rumah beliau lalu mengatakan, anakku Asim, besok pagi kau pergi ke sebuah kampung, ada seorang wanita penjual susu, nikahi dia. Nikahi dia, langsung nikahi dia. Kata Asim anaknya Umar bin Khattab, kok bisa langsung aku nikahi dia bapak? Dia itu perempuan yang bagus, pokoknya bagus ya. Anaknya pun tidak banyak menolak, langsung datang ke sana menikahi dengan wanita tersebut. Putranya Khalifah Umar bin Khattab, lahir dari mereka anak perempuannya ini dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan menikah dengan anak perempuannya, lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal seperti adilnya Umar bin Khattab. Cicitnya Umar bin Khattab namanya Umar bin Abdul Aziz, yang mana di zamannya tidak ada orang yang mau disedekahi. Saking sejahteranya ekonominya, tidak ada orang yang mau sumbangan. Bingung dia, siapa yang butuh zakat? Tidak ada. Siapa yang butuh sumbangan? Tidak ada. Gitu, Masya Allah. Diawali dari kejujuran. Masya Allah, jadi kembali lagi kejujuran ya Ustadz ya, kembali lagi Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya ini perubahan Ramadan yang kita rasakan akibat corona adalah dalam hal ibadah, di mana kita beribadah juga di rumah dan rindu di suasana bagaimana taraweh kita, taraweh yang berjamaah bersama keluarga pastinya. Nah ini seperti apa ya rindu yang sangat benar-benar tak terbendung ini kita lihat dia tayangannya. على أننا لا نعصي الله تبنا إلى الله رجعنا إلى الله شهدنا الصلاة في البيوت لا نريد أن نصلي في البيوت نريد أن نصلي في بيتك عجزنا الصلاة في المساجد وفي الرحال وفي المنازل نريد أن نصلي في بيتك المساجد بيوت المتقين اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة يا الله اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والخيبة بعد الرجاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء اغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء يا من ذكره شفاء وطاعته دواء ارحم الراس ماله الرجاء. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, dari tayangan tadi kita menjadi pembelajaran pengingat bagi diri kita semua bahwa semuanya rindu terhadap masjid kita ya, Masya Allah, dalam beribadah bersama-sama ya Ustadz ya, berjamaah di masjid kita semua pastinya. Ya mohon izin Bapak Yusuf Kala, ini sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia nih Pak. Ya ini bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai perbedaan ibadah tahun ini diharuskan masyarakat harus beribadah di rumah karena pandemi corona ini, silakan Pak. Tentu sebagai ketua Dewan Masjid saya sangat sedih untuk melihat kenyataan bahwa masjid khususnya di kota-kota besar yang terdampak corona ini terpaksa kita minta untuk ditutup, untuk tidak melaksanakan ibadah baik tarawih, salat Jumat dan juga salat lima waktu. Tentu sedih, tapi lebih sedih lagi kalau sekiranya dibuka maka akan menyebabkan bertambah korban yang menjadi positif corona akibat
penularan dari jamaah-jamaah lain yang tidak mengetahui bahwa dia kena. Jadi karena itulah hukumnya seperti selalu kita dengar bahwa lebih baik kita menghindari atau jangan kita melukai diri sendiri, menyebabkan masalah bagi diri dan orang lain. Jadi kita sedih karena masjid tidak ditutup, lebih sedih apabila ada orang. Karena itulah hukumnya sehingga kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat dan Ketua Majelis Ulama untuk menutup untuk sementara. Ibadah dimanapun sama. Kalau ibadah di masjid mempunyai amal ibadah di rumah juga. Dan salat jamaah juga bisa laksanakan di rumah dengan seluruh keluarga. Itu lihat sisi baiknya dari situ. Jadi sekali lagi jangan selalu saja sisi jeleknya atau sisi sulitnya yang kita kemukakan. Ada sisi baiknya. Mungkin seorang bapak tidak pernah jadi imam di keluarga sekarang nih terpaksa belajar jadi imam. Jadi itu juga penting. Quality time bersama keluarga juga ya Pak Yusuf Kalla ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita juga insya Allah. Ya setelah ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih dengan tema Corona Mengubah Kehidupanku. Insya Allah masih bersama Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.